Halo, selamat malam teman-teman dari teman-teman India pastinya ya. Kembali lagi bersama dengan saya Putri Maharani. Senang sekali ya pada kesempatan malam hari ini dapat berbincang bersama dengan teman-teman semuanya. Juga tentunya mungkin boleh sapa-sapa terlebih dahulu dari mana nih teman-teman semuanya. Karena senang sekali ya kita malam hari ini tentunya masih bersama dengan webinar dari PT Indoraya Internasional. Membicarakan mengenai perlukah usaha memiliki badan hukum. Wah, ini sepertinya yang benar-benar perlu teman-teman concernkan juga sepertinya ya, kalau misalnya teman-teman mau membuat badan usaha ini seperti apa. Dan sudah hadir bersama dengan Putri pada malam hari ini ya dua narasumber kami ya. Yang pertama dari Mbak Dayah Rashid ya, selaku CEO Dokter Bisnis dan juga Dokter Finance. Selamat Ya, malam. malam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah Baik baik. ya, Ya, cantik sekali pada malam hari ini. alhamdulillah. Oke, dan juga Pak Teddy Harmono selaku CEO Indoraya Internasional. Halo, selamat malam Selamat malam Put, Bapak. semoga nggak bosan ya teman-teman ya. Iya. Semoga tidak bosan juga bersama dengan Putri gitu ya, Pak ya. Iya, karena gini Put, Karena ini kan udah kesekian kalinya ya. Ya. Kalau Putri inget kan dulu kita start itu dengan tema yang gimana sih caranya maklon gitu ya. Iya. Nah semakin kesini kan semakin berkembang nih Put. Betul, betul. Kita udah mulai ngomongin tren, terus ngomongin masalah ingredients, sekarang Yes. kan ngomongin masalah aspek-aspek legal gitu ya. Betul. Jadi artinya kan harusnya sih semakin menarik ya harusnya ya gitu ya. Sangat-sangat menarik juga karena pastinya teman-teman juga penasaran kan Pak, seperti apa ketika nanti teman-teman mau membuat juga ya usaha seperti itu. Perlu nggak sih sebenarnya adanya tuh badan hukum, kemudian nanti apa aja yang sih yang harus dipersiapkan mungkin ya ketika kita mau membuat sebuah bisnis seperti itu, apalagi skincare gitu kan. Nah ini seperti apa sih sebenarnya Mbak Dayah ya untuk kalau misalnya kita mau membuat sebuah bisnis gitu kan, sebenarnya perlu nggak sih dan seberapa penting sih mungkin ya ketika kita mau membuat sebuah bisnis dengan adanya badan hukum ini gitu. Oke, terima kasih. Boleh PT. Oke, mungkin boleh dibantu untuk sekaligus nanti teman-teman bisa menyaksikan di layar ya nanti ya dengan ada PowerPoint yang nanti akan dijelaskan juga oleh Mbak Dayah begitu ya. Nanti apa aja nih yang kira-kira bakalan dibahas juga bersama dengan Mbak Dayah seperti itu ya Ya. Mbak ya. Gitu. Oke, silakan Oke. Mbak Dayah. Ya, makasih Mbak Putri. Malam ini kan kita bahas tentang perlukah usaha memiliki badan hukum gitu ya. Bersama saya Dayah. Bisa saya dikenalnya dengan Dokter Finance ya, Iya. branding saya. Oke, next boleh PPT-nya. Ya sedikit identitas saya base-nya seorang akuntan ya, sertifikat public akuntan. Ini website saya ataupun IG dari drfinance.com, terus websitenya drfinance.com juga. Boleh next. Nah, jadi gini, tadi kan pertanyaannya seperti itu ya, perlukah badan usaha? Untuk seluruh usaha ya, orang yang mau berusaha, badan usaha itu penting ya. Nah, yang banyak dikenal banyak orang ya, yang banyak itu pertama usaha perorangan gitu. Usaha itu kan seperti itu ya, usaha perorangan. Nah, pada saat orang usaha perorangan biasanya yang melakukan usaha perorangan itu ada orang-orang yang baru memulai bisnis gitu ya, baru memulai bisnis. Nah, terus untuk usaha perorangan kebanyakan kebutuhan yang bisa mereka daftarkan gitu, walaupun kita usaha perorangan tetap kita bisa daftarkan NIB, nomor induk berusaha lewat OSS. Nah, di Dokter Finance pun juga merupakan salah satu kita terima juga untuk membantu buatkan itu gitu. Itu untuk usaha perorangan. Nah, tapi untuk kelebihannya sih artinya gini, kalau zaman dulu itu pas buka usaha NIB itu belum ada gitu ya. Tetapi dengan perkembangan zaman dan banyak yang berbisnis sehingga kita adanya NIB. NIB ini akhirnya kan lebih legal ya usaha kita walaupun masih perorangan. Nah, kelebihannya adalah ketika kita misalkan ada teman-teman yang butuh gitu ya atau yang lihat bisnis kita, artinya ada badan usaha, ada nomor induk berusahanya, seperti itu. Terus the next, bisa mungkin layarnya juga kita next. Jadi memang perlu ya, ya Kak, next ya. usaha perorangan. Lalu untuk nextnya, nah ini tadi sudah saya jelaskan bahwa beberapa kelebihan tapi dan kelemahannya juga sepertinya di layar, bahwa dengan adanya NIB itu artinya bisnis kita itu jadi lebih legal gitu karena ada nomor terdaftar gitu. Next.
Oke. Lalu badan usaha yang ada di Indonesia atau banyak yang kita kenal itu sebenarnya kan ada CV sama PT gitu Betul, ya. iya. Banyak ya teman-teman yang Mm-mm. punya usaha CV dan PT. Mm-mm. Nah, di CV dan PT ini pun juga sebenarnya ada kelebihannya sama ada kekurangannya juga Oke. gitu. Mm-mm. Dan mana sih yang prefer untuk bisnis kita? Mm-mm. Itu bisa disesuaikan gitu. Nggak semua bisnis itu cocok untuk misalnya di CV ataupun di PT Oke. gitu ya. Mm-mm. Oke, bisa next. Mm-mm. Jadi teman-teman perlu tahu juga nanti ya Mm, ketika mau berbisnis sih kira-kira cocoknya mau pakai CV ataupun mau pakai PT seperti itu ya betul. Mbak Deh ya. Mm-mm. Ya, karena badan hukum kita berbicara tentang Mm-mm. bisnis. Nah, di sini kelihatan di layar ya bahwa ada CV, ada PT gitu. Nah, ketika kita kalau di dalam badan usaha gitu atau kita dalam berbisnis, CV ini memang ada kelebihannya juga. Pertama, namanya kan kita berusaha. Biasanya kan kita harus untuk buat CV itu kan harus ada 2 orang Ya. minimal gitu ya. Mm-mm. Terus kalau seandainya em, salah satunya itu nanti kan jadi direksi gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau di CV ini dalam usaha pada saat mengambil gaji gitu Mm-mm. si ownernya itu dianggapnya prive secara Oh. pelaporannya Mm-mm. gitu. Prive ya. Mm-mm. Lalu tapi untuk tapi kelemahannya juga apa sih gitu kalau Mm-mm. seandainya dengan aku buka CV gitu. Mm-mm. Nah, CV ya ketika usaha kita one day misalkan ada bermasalah seperti itu, maka kemungkinan besar aset pribadi kita juga ikut tercatat gitu, ikut bermasalah juga Oh, gitu. oke. Nah, Mm-mm. itu salah satu jadi Mm-mm. kelemahannya ya Mm-mm. untuk Oke. kita buka Mm-mm. CV. Mm-mm. Nah, untuk PT ya. Nah, kalau PT jika memang teman-teman ingin untuk jangka panjang sebenarnya lebih safe-nya itu ke PT. Mm-mm. Why? Kenapa kita harus ke PT gitu ya? Mm-mm. Kalau PT itu karena tadi based on-nya saham, Ya. otomatis dari awal perjanjian kita itu jelas. Oke. Direct minimal harus ada 2 orang gitu kan, Mm-mm. minimal juga harus ada 2 orang. Mm-mm. Sebagai satunya direksi, lalu duanya komisaris. Mm-mm. Lalu bisa nggak sih lebih dari 2 orang misalkan? Mm-mm. Bisa aja, tapi itu Oke. syarat minimal ada 2 orang. Nah, poin berikutnya karena CV ini terikat dari saham, Oke. ya mau menggunakan saham, presentasi saham ini sesuai dengan berapa nominal yang dimasukkan di masing-masing tim yang akan membangun usaha tersebut. Oke. Seperti itu. Poin berikutnya, kalau PT memang pengelolaannya akan lebih tertata lagi karena jika seandainya si ownernya misalkan gitu ya dapat gaji, Mm-mm. maka ada perhitungan pajaknya. Mm-mm. Jika di atas PTKP gitu ya, Oke. setiap bulannya. Mm-mm. Berarti artinya pengelolaannya akan lebih tersistematis gitu Oke. untuk kita buat PT. Nah, jadi dari 3 itu kira-kira prefer yang mana sih gitu ya? Misalkan nih teman-teman audiens yang ikut rata-rata misalkan belum punya badan usaha misalnya gitu. Biar bisnisnya ke depannya makin bagus lagi gitu, makin maju, butuh investor, maka saya lebih prefer mereka untuk ke PT kalau memang untuk jangka panjang. Oke. Karena akan lebih banyak manfaatnya gitu untuk bangun PT. Gitu. Next. Oke, bagaimana sih cara mendirikan badan usaha? Pertama, kita bahas aja yang lebih prefer ke PT ya, ini ya salah satunya. Nah, kalau harus ada 3 suku kata gitu yang harus kita siapkan. Lalu tentukan lokasi usaha. Lokasi usaha ini harus alamat tetap yang dimiliki. Poin berikutnya menentukan minimal 2 orang, siapa yang jadi direksi, siapa yang jadi komisaris. Oke. Nah, jika misalkan teman-teman ini adalah orang sebagai business owner atau yang operate bisnisnya, maka saya prefer untuk jadi direksi, jangan jadi komisaris gitu. Oke. Karena direksi ini dia akan yang authorize atau yang tanda tangan atau apapun berkaitan langsung sama aktivitas perusahaan. Oke. Kalau komisaris itu lebih ke badan pengawas gitu. Walau event itu dia tetap membantu untuk mengembangkan bisnisnya ya. Seperti itu. Lalu menentukan modal. Nah, sekarang modal untuk pada saat kita buka usaha gitu ya, modal disetor berapa dan minimal 25% dari modal yang disetorkan. Modal dasar lalu modal yang disetorkan untuk usaha PT ini minimal 25%. Oh, oke. Nah, jangan sampai juga kebanyakan ya pernah ya beberapa yang saya hadapi gitu ya klien ya, mereka menentukan nominal terlalu besar gitu, ternyata modal yang disetorkan itu tidak memenuhi itu, bahkan
akan terjadi masalah ke depannya gitu, karena akan muncul piutang pemegang saham. Padahal itu mungkin karena mereka kurang paham aja gitu. Makanya itu perlu banget kita edukasi hal-hal seperti itu. Jika jangka panjang itu piutang pemegang saham, maka suatu hari akan jadi kena pajak gitu. Oh, oke. Jadi Itu kan memang harus dari awal tuh memang harus ditentukan 25% ini ya untuk kita menyetorkan modal awal kita minimal. ke PT itu ya. Betul, Oh, misalnya saya oke. nentuin misalkan modal saya 100 juta gitu Iya. kan, misalkan. Oke, berarti 25% anggapnya 25 juta misalnya. Nah, itu harus tercatatnya seperti itu dan ada gitu pelaporannya seperti itu. Oh, oke. Nah, kadang orang menulisnya 2 miliar, 3 miliar, misalnya 25% ternyata nggak, secara pelaporan atau pembukuan juga nggak ada. Itu sih itu jadi masalah gitu loh. Oke, tidak Tuh. sesuai gitu ya jadinya ya Kak ya. Betul. Jadi artinya sebelum kita buat badan usaha, kita harus kayak berarti mirip perlu ada apa ya, penataan dulu gitu loh. Terus poin berikutnya juga ada satu lagi sih poinnya. Sekarang ya, pada saat kita buat badan usaha kan ada pilihan tuh ya, pelaporan pajaknya apa, karena sekarang terintegrasi. Iya. Pada saat kita buat akta, itu akan terintegrasi sama pajak ya untuk NPWP. Nah, ini perlu banget edukasi teman-teman jika ada pilihan bahwa mau laporannya yang mana nih gitu. Kan ada PPh Viral UMKM, ada yang tarif umum. Nah, harapannya buat teman-teman yang mau buat badan usaha sebaiknya dipastikan dulu main bisnisnya cocoknya yang mana. Oke. Karena jika apa yang sudah kita pilih di situ itu tidak bisa dirubah lagi. Gitu kan, di perpajakannya. Efeknya apa gitu? Efeknya adalah bisa jadi sebenarnya ada penetapan pajak yang harusnya bisa bayar lebih rendah gitu ya. Ternyata malah jadi bayarnya lebih tinggi karena tadi nggak tahu ininya, tax planningnya. Seperti itu. Nah, ini banyak sih, banyak case yang aku klien-klien yang aku hadapi. Jadi kayak kami ini kan, saya juga salah satu jasa yang kita siapkan pembuatan akta ya, CVPT. Jadi dari awal pasti kita tahu dulu, kita pahami bisnis entitas perusahaan tersebut sebelum kita daftarkan cocoknya PT-nya, pilihannya seperti apa gitu loh. Next bisa. Lalu mengajukan, nanti tadi setelah nama 3 suku kata, alamat tetap gitu, NPWP pengurus semua disiapkan, baru kita akan pakai notaris gitu untuk pembuatan aktanya. Nanti dapat SK Kemenkumham, ada juga nanti dapat NPWP, nomor rekening perusahaan, seperti itu sih. Next. Jadi bisnis kecil apakah memerlukan badan usaha? Tentu saja badan usaha, baik dalam usaha skala kecil, menengah, dan besar sangat penting untuk memiliki badan hukum. Badan hukum akan melindungi badan usaha dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Artinya sebenarnya badan hukum anggapnya pagar lah, biar kita itu rules to up management, kita mau business development jangka panjang itu badan usaha itu lebih apa, banyak manfaatnya gitu. Next. Jadi memang penting sekali ya untuk mau itu tuh sekecil apapun badan usaha yang kita mau buat seperti itu ya Kak ya. Nah, mungkin pengen tanya juga nih buat Kak Daya juga nih, kalau misalnya nih awal mulanya pengen membuat gitu tapi masih bingung, mungkin kayak aduh aku masih bingung nih kira-kira cocoknya yang badan perorangan atau CV atau yang PT. Nah, ini lebih ke bagaimana cara menentukannya tuh seperti apa nih biasanya Mbak Daya? Pertama gini, kan sebenarnya usaha itu banyak ya, maupun usaha kecil atau apapun sebenarnya pada dasarnya itu banyak macamnya. Jika usaha teman-teman itu memang dagang misalkan gitu ya, untuk dagang, maka itu bisa masih PPh, misalnya menentukannya bisa ke CV ataupun PT bisa. Tapi kalau memang usaha yang belum terlalu jika jangka panjang, saya lebih pilih sih PT sih. Saya lebih jarang mau menyarankan untuk ke CV sih sebenarnya sih, karena lebih aman ya. Karena kadang orang setelah buat CV ujung-ujungnya naikin lagi ke PT. Gitu. Padahal jika mau naikkan ke PT maka harus pembukuan cut off. Banyak kan orang kan tujuannya ke depannya ke pajak ya, pelaporan pembukuannya. Jadi sebaiknya dari awal buka aja PT. Toh juga pengelolaannya hampir mirip gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau mungkin dari Pak Teddy nih Pak, kita juga beralih ke Pak Teddy juga gitu ya. Kalau misalnya dari teman-teman sendiri ataupun pengalaman dari Pak Teddy sendiri yang datang juga ke Maklon ya, PT Indorea Internasional, ini seperti apa Pak Teddy?
Jadi Mbak Daya dan Putri, jadi kalau untuk pengalamannya kami sih begini, Mm-mm. kebanyakan sih memang yang datang itu adalah pelaku bisnis perorangan gitu ya, Oke. perorangan. Mm-mm. Karena kan secara apa, secara bisnis itu yang namanya bisnis kosmetik itu kan lagi naik ya, Betul. lagi naik dan itu suatu jenis bisnis yang menarik sih sebetulnya Mm-mm. gitu ya. Karena ini adalah salah satu jenis bisnis yang terbukti gitu ya, terbukti tidak begitu terdampak oleh pandemi Pandemi. gitu ya. Jadi sehingga ini akan apa membuat orang-orang itu tertarik, cobain deh bisnis kosmetik gitu ya. Mm-mm. Nah, makanya gini, kami kan bergerak di bidang maklon ya, Put Iya. ya. Nah, Mm-mm. maklon ini kan intinya maklon adalah eh, perusahaan yang diberikan Mm-mm. diberikan tugas untuk membuat kosmetik gitu ya. Dan Mm-mm. kami pun dalam menyampaikan jasa-jasa kami pun salah satunya adalah jasa terkait dengan masalah perizinan gitu ya, Put Mm-mm. ya. Karena gini, teman-teman semuanya, untuk yang BP POM kan kita ada regulator ya, BP Iya. POM ya gitu ya. Iya. Dan salah satu syarat utama produk itu bisa beredar adalah yang namanya BPOM. notifikasi Mm-mm. atau nomor NA BP POM gitu ya, Mm-mm. seperti itu. NA ini gini, kalau NA itu kan jadi gini ya teman-teman, ada NA, NB itu untuk daerah untuk wilayah mana sih agak lupa ya. Mm-mm. Ada NZ segala macamnya. Nah, NA Oh. ini khusus untuk ASEAN. Oh, NA ini khusus untuk Ya, jadi artinya ASEAN. Oh. nomor ini Mm-mm. berlaku untuk seluruh ASEAN gitu. Oke, makanya biasanya kalau di packaging itu selalu ada kayak NA, BPOM-nya Iya, apa benar. gitu Ya, ya. itu berlaku untuk seluruh ASEAN. Nah, Oke. jadi salah satu syarat Mm-mm. teman-teman untuk supaya produk ini bisa beredar adalah notifikasi tadi. Oke. Nah, notifikasi tadi juga ada syaratnya juga gitu ya. Contohnya yang menotifkan itu harus punya sarana, harus ber-CPKB atau harus istilahnya ya sudah menerapkan CPKB. Nah, which is itu aturan-aturan itu kan tidak semua dimiliki oleh pelaku usaha perorangan ini gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau kami terus terang sih untuk yang notif ini kami yang notifkan gitu ya, karena Oke. dalam notifikasi ini itu kan perlu dilihat ada yang namanya dari sisi apa keamanan, kemudian kemanfaatan, ya, kemudian juga dari sisi apa untuk tadi ya keamanan, kemanfaatan gitu ya, kemudian juga klaim gitu ya. Nah, ini semua aspek-aspek tadi itu dituangkan dalam bentuk dokumentasi sih sebetulnya, dalam bentuk dokumen namanya DIP ya, dokumen informasi produk. Oke. Ya, di mana untuk membuat DIP itu juga ada syaratnya nih gitu ya. Syaratnya juga apa? Saya pikir tidak semua orang pasti punya gitu kan syaratnya. Salah satunya kan harus disusun oleh tim yang punya kompetensi tersendiri gitu ya. Nah, artinya kami kalau secara bisnis ya kami bantu itu. Cuma memang gini, tadi Mbak Daya udah sampaikan ya semua aspek-aspek terkait dengan masa kenapa sih harus berbadan hukum gitu ya, atau apa harus apa dalam bentuk perusahaan gitu ya. Iya, betul. Karena gini teman-teman, kalau untuk bisnis itu kan saya sering bilang ya Put ya, bahwa bisnis itu kan sifatnya sustain ya, kita maunya sustain. Betul. Nah, untuk sustain ini butuh banyak kebutuhan nih. Salah satunya adalah pembiayaan gitu ya. Terus juga kepastian bahwa usaha itu terus berjalan dengan sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, ini makanya gini, kebanyakan mereka memang mulai dari perorangan dulu nih, perorangan dulu sampai dengan nanti dilihat bahwa oh ini bagus nih, terus growth-nya meningkat gitu ya. Growth-nya meningkat, pastinya gini, itu kan juga jarang juga bisnis itu cuma satu orang tuh jarang Put. Iya, pasti ada. Biasanya sih yang datang itu, oh ini kita berberapa gitu ya. Nah, ini challenge-nya gini ya teman-teman ya. Challenge-nya adalah pada saat bisnis ini udah mulai naik, ya growth-nya udah mulai naik, itu kan bicara masalah profit yang datang nih gitu ya. Salah satu hal yang bisa membuat perusahaan tersebut bisa terus usaha tadi terus berjalan adalah diikat dengan suatu perjanjian gitu ya, perjanjian. Soalnya gini, ya kita tahu deh ya, kita temenan gitu kan, terus kalau udah ngomongin masalah duit nih bubar gitu. Betul. Bisnisnya sebisnis ya Bapak ya. Jadi nggak bisa dicampur tuh Put. Betul. Ya nggak bisa dicampur. Jadi kalau masalah duit ya duit aja gitu ya. Itu akan merusak gitu loh. Ya.
Contoh aja gitu, ada beberapa case gitu ya. Jadi ini yang bikin itu sepasang kekasih gitu ya. Sepasang kekasih. Bisnis sama pacarnya, gitu ya. Itu kan juga sebetulnya sih oke lah gitu ya, karena kan tiap hari mungkin ketemu gitu kan, terus artinya masing-masing pihak itu udah ngerti ini sifatnya begitu gitu ya. Cuma pada akhirnya kalau misalnya salah satu pihak itu udah deh kita udahan aja gitu. Itu akhirnya juga bisnis itu juga udahan gitu. Iya. Betul, tapi itu yang benar-benar memang harus diperhatikan juga ya. Apalagi kalau misalnya mungkin ya masih mending kalau misalnya baru mau memulai bisnisnya gitu ya. Tapi kalau bisnisnya sudah berjalan dan sudah lama, ini kan yang perlu diperhatikan ya Bapak ya. Ini sih lebih ke arah kepada tadi keberlanjutan si usaha tadi sih gitu ya. Contoh juga gini teman-teman, nggak mungkin juga kalau misalnya usaha tersebut itu mau skalanya dinaikkan, itu kan nggak mungkin kalau kita nggak butuh biaya dong. Betul. Dimana kadang-kadang itu biaya itu jadi isu gitu loh. Iya. Jadi isu karena apa? Karena kita ngitung ternyata kecuali yang duitnya banyak ya Put. Iya. Cuma kan kebanyakan itu kan memang berangkat dari semangat ya. Yuk semangat yuk, duit ntar aja deh gitu ya. Tapi akhirnya kan kita butuh sumber dana tadi. Salah satunya adalah pinjaman ke pihak bank gitu ya. Iya. Sekarang secara logika aja pihak bank lebih percaya mana sih, perorangan atau perusahaan gitu ya? Iya, pasti badan usaha. Pastinya badan usaha kan, karena apa? Karena di situ udah mengikat secara aspek legal itu udah diikat gitu ya. Iya, setuju. Seperti itu. Jadi artinya pihak bank akan melihat ini seperti apa sih? Oh ini bentuknya PT, oh ini bentuknya CV gitu ya. Jadi ini bakal jadi pertimbangan juga. Cuma kalau lihat ini perorangan nih gitu ya, ini siapa sih ini orang gitu? Itu bakal jadi hambatan sih kalau buat berencana untuk membesarkan Scale up ya. Scale up usaha seperti itu gitu loh Put. Karena harus ada trusted juga ya Pak ya. Pasti. Ini juga kaitannya juga dengan apa? Kalau teman-teman sadar sih ini juga kaitannya dengan trust konsumen juga sih gitu ya. Kalau misalnya itu terdiri dari cuma sekumpulan anak muda gitu. Atau ini udah dalam bentuk perusahaan nih gitu ya. Berarti nggak main-main nih, berarti serius gitu ya. Itu bisa diukur dari situ ya. Jadi kalau misalnya kalau orang yang ngerti aja bisa diukur dari situ. Kita ngelihat background-nya gitu ya. Oh ini cuma sekumpulan teman-teman aja, atau ini sudah dalam bentuk badan usaha seperti itu Pun. Nah, jadi sih kira-kira itu ya. Kalau saran saya sih seperti Mbak Daya tadi ya, karena kan ini kita bicara masalah bisnis ya. Bisnis itu nggak cuma setahun 2 tahun 1 produk 2 produk kelar tuh nggak. Betul. Ya, harusnya itu dia udah punya visi ke depan, itu mau diapain sih bisnis itu gitu loh. Ini akan jadi hal yang penting nih teman-teman. Jadi merubah merubah bentuk tadi ya dari yang perorangan ke perusahaan itu juga salah satu hal yang saya rekomendasikan ya. Walaupun begini teman-teman, kadang-kadang teman-teman kan mikir nih, aduh ntar jadi perusahaan tak ribet deh bayar pajak segala macam. Nah, ini kaitannya gini teman-teman ya, ini masalah aspek legalitas gitu ya. Dimana kalau dibilang bisnis itu legal ya, bisnis itu legal karena apa? Karena sudah ada sudah berbentuk badan usaha, ada ERP-nya gitu kan, kemudian juga ada NPWP gitu ya. Kalau nggak mau ya berarti bisnisnya ilegal dong. Iya. Ilegal dong gitu ya. Aja ya, nggak bisa karena apa? Karena gini, sebagai warga negara aja ya gitu ya. Kita tuh harus patuh, atau kita istilah gini, kita comply sama aturan yang ada gitu ya. Regulator itu kan kalau di bisnis kosmetik ada BPOM, terus kaitannya nanti ada Dijen Pajak dan lain-lain gitu ya. Terus ada bea cukai kalau untuk impor. Nah, mau nggak mau Put, kalau misalnya bisnis ini mau berjalan serius, dan tadi ya gini, tidak diganggu oleh hal-hal yang sekarang gini deh, kalau misalnya tidak ada NPWP aja gitu ya, itu problem tuh, problem. Jadi tinggal ditunggu aja, ntar dipanggil sama kantor pajak. Ini akan apa? Ada kantornya tapi kok nggak ada NPWP-nya gitu ya. Ini akan merubah semua rencana gitu loh. Oh rencana saya nanti akan scale up di level segini, tapi ternyata berubah kenapa? Karena ada panggilan dari kantor pajak. Kamu ternyata nggak bayar pajak gitu ya. Betul. Kalau nggak bayar pajak itu apa sih? Denda, Bud. Iya, betul. Jadi lebih baik segera diurus dari awal begitu ya. Jadi bisnis itu teman-teman, bisnis itu bukan sekedar kita datang, kita minta bikinin produk, jualan, laku, seneng, enggak. Iya, betul. Itu dagang ya namanya. Jadi bisnis itu serius gitu ya. Serius artinya apa? Serius itu artinya ada aspek-aspek yang harus dipenuhi di situ gitu loh, Put. Ya, kecuali ya tadi saya bilang kalau bisnisnya bisnis
black market atau bisnis-bisnis mafia, ngeri apa tuh? Ngeri. Ngeri gitu kan. Aduh, jadi kira-kira gitu ya. sih. Oh iya, saya tadi lihat ada Prof. Suryono ya, selamat malam Prof. Ini Prof. Suryono ini adalah dekan dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Oh, halo selamat Saya malam, dan Prof. beliau ini sekarang lagi intens diskusi nih untuk masalah perskincarean dan perskincarean kosmetik gitu ya. gitu ya. Wow, luar Ada biasa. juga Pak Budi juga tim dari Prof. Suryono juga dari FKG UGM. Selamat malam. Terima kasih sudah ikut nih Prof. Siapa tahu nanti mungkin Prof. Suryono juga bisa diundang ya. Oh boleh, gitu ya, kayak gitu. Boleh nanti tinggal dijadwalkan saja ya Bapak ya. Oke, Put, jadi kira-kira itu ya dari sisi pengalaman saya. Walaupun gini, saya sih tidak pernah bilang bahwa karena itu bukan di ranah saya ya. Jadi bikin ini deh, bikin perusahaan, enggak sih. Cuma kalau saya ditanya ya saya akan jawab seperti itu. Kalau dalam jangka waktu yang panjang ya memang betul harus itu sangat-sangat dipikirkan dari awal. Jadi orang-orang tuh jangan cuman FOMO gitu ya, kayak fear of missing out, kayak semua orang punya bisnis skincare terus kita ikut-ikutan, padahal sebenarnya juga cuman ya sebulan 2 bulan. Padahal sebenarnya ini kita harus panjang gitu ya Kak Dea. Nah ini mungkin juga pengen tanya sama Kak Dea juga ya. Kalau tadi kan mungkin sebenarnya juga udah ada pertanyaan juga tadi dari teman-teman yang seberapa penting badan hukum dalam hal usaha gitu. Tadi juga sebenarnya sudah terjawab ya. Cuman mungkin boleh biar teman-temannya biar lebih lega lagi gitu. Nah, ini mungkin boleh ditekankan lagi sebenarnya seberapa penting sih ya untuk teman-teman sekarang yang sedang menyaksikan gitu ya kan. Karena memang ini menjadi salah satu pertanyaan dari teman-teman juga gitu pada ya. Ya, banyak juga yang nanya gini, kan usaha saya kecil gitu. Buat apa badan usaha gitu? Aduh, saya malu gitu kan. Kan usaha kecil. Menurut saya bisnis, kalau kita niat bisnis, kita kan bisnis itu biar mensejahterakan hidup kita gitu ya. Otomatis berarti awali dengan mindset kita justru. Jangan pernah kita tidak menghargai atas upaya kita. Iya gitu ya. Karena tadi takut buat badan usaha karena usaha saya masih kecil, itu nggak boleh. Bahkan artinya usaha kecil berarti usahamu akan gitu-gitu aja. Justru dengan kita membuat badan usaha untuk bisnis kita biar jangka panjang, artinya kita punya visi ke depan gitu ya. Poin berikutnya, karena kita membuka tadi PT atau badan usaha, anggapnya PT lah gitu kan. Akhirnya kan kita akan berpikir gimana PT ini berjalan dan bertahan gitu. juga dan bertahan. gitu ya. Otomatis kita akan pikiran kita akan terbuka gitu loh untuk jangka panjang. Dan tadi sih saya selalu bilang untuk usaha teman-teman yang masih perorangan, jangan pernah mengecilkan usaha kita apapun itu, karena itu pengaruh dengan mindset kita gitu loh. Justru bersyukur dan gimana bisnis ini maju. Betul. Gitu. Nah, jawabannya tadi seperti yang Pak Wil sampaikan bahwa walaupun usaha masih perorangan tadi, tapi memang mau jangka panjang ke depannya, maka badan usaha itu yang bisa ngikat kita gitu. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Mungkin kalau awalnya badan usaha perorangan, kita melihat ini kira-kira marketnya cocok atau enggak, kira-kira bakalan bisa berkembang atau enggak. Nah, begitu ternyata masih terlihat peluangnya bisa sukses, bisa besar, harus buru-buru kita pikirkan seperti itu ya Mbak Dea. Dan skincare sih menurut saya memang bisnis. Aku pernah satu nonton sih di podcast gitu ya, bahwa skincare itu memang salah satu bisnis yang bagus gitu ya. Bisa ada matinya teman-teman gitu kan. Jadi benar-benar mungkin dipikirkan juga seperti apa seperti itu ya. Nah, ini tadi juga ada pertanyaan dari teman-teman juga. Ini apa badan hukum yang tepat nih ya mungkin untuk usaha skincare dengan sistem kemitraan atau franchise gitu. Jawabannya PT. Itu pasti harus PT justru, jangan ke CV kalau yang seperti itu. Mungkin kalau kenapanya atau mungkin yang bisa didapatkan gitu ya, karena kalau misalnya PT tapi nanti kenapa sih kayak harus PT, apalagi mungkin sistemnya kemitraan dan juga franchise gitu loh Mbak Dea. Pertama legalitas yang paling up to ya di Indonesia itu kan pasti PT ya. Poin berikutnya kan kita kemitraan ya, otomatis kan tadi trust itu yang paling ini kan yang akan dilihat kan. Orang akan bermitra sama kita ya, ibaratnya gini, ada CV sama PT, orang pasti akan lebih pilih PT. Nah, poin berikutnya kalau PT itu karena pada saat kita buka udah jelas proporsi saham dan lain-lainnya, maka dengan kemitraan pun orang masuk itu sudah bisa jelas juga aturannya, bagi pembagiannya atau seperti apanya juga lebih jelas. Jadi beberapa perjanjian segala macamnya tentang pembagian profit dan lain sebagainya memang juga sudah jelas gitu ya, sehingga nanti ketika teman-teman gitu ya untuk mau membuat badan hukum apalagi dengan sistem kemitraan dan franchise memang harus PT
Seperti semoga terjawab ya kakak ya gitu ya. Oke, selanjutnya juga ini mungkin buat Pak Teddy. Ini kalau maklon di Indoraya nih harus ada CV atau PT dulu nggak sih enggak. gitu? Jadi kalau kami sih tidak ya secara umum ya Put ya, untuk bisnis maklon itu tidak mewajibkan orang yang mau bikin kosmetik itu harus berbadan hukum, enggak gitu ya. Ini hanya sekedar, maksudnya kalau saya ditanya ke depan ya pasti saya sarankan sih. Tapi biasanya sih kami tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan lu ya. Karena untuk urusan-urusan apa dengan regulator itu kami yang akan handle gitu ya. Karena juga bingung ya kalau misalnya kita belum ada produknya atau belum ada dagangannya apa, tiba-tiba mau bikin PT kan juga nggak bisa ya Mbak Dea ya. Sebetulnya jarang sih ya, maksudnya gini, maksudnya biasanya kan ada yang sudah menyiapkan dulu, ada. Yuk kita bikin badan usaha dulu gitu ya. Itu ada gitu kok. Karena apa? Karena mereka itu sudah sadar bahwa kerjasama ini harus diikat oleh suatu perjanjian yang sehingga dipastikan bahwa usaha kami ini nanti tidak akan berhenti cuma gara-gara salah satu orang itu ngambek. Betul. Kalau salah satu orang ngambek, kalau udah dalam bentuk PT ya terserah gitu kan. PT tetap berdiri. Ya sudah, nanti kalau mau meninggalkan ada denda-denda yang harus dipikirkan gitu ya. Jadi intinya kalau ke kami tidak perlu berbadan hukum sih. Perorangan aja bisa. Karena nanti yang notifkan itu kami gitu ya. Jadi nanti bisa dibantu ya dengan dari PT Indoraya Internasional juga. Kemudian ini juga dari Kak Narayani. Jika kami menggunakan jasa maklon, bagaimana dari sisi hukumnya legalitas merek yang kami miliki? Secara kan pihak maklon yang mengurusi segala proses legalitasnya juga. Nah gitu. jadi untuk pertanyaan tadi, ini untuk legalitas itu tidak perlu ragukan lagi gitu ya. Jadi karena gini, bisa saya infokan bahwa di peraturan BP POM nomor 21 tahun 2022 itu mengenai notifikasi. Itu kan ada kategori kosmetik Put ya. Jadi kosmetik itu dibagi kategori, jadi kosmetik dalam negeri dan kosmetik impor. Ya. Kemudian kosmetik dalam negeri itu dibagi dua lagi, kosmetik produksi dalam negeri dan kosmetik kontrak. Ya. Jadi kami ini masuknya ke dalam kosmetik kontrak, di mana kami ini diberikan tugas atau diberikan kontrak untuk memproduksi produk kosmetik gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau notifikasi ini diuruskan oleh kita itu tidak masalah gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada isu di masalah legalnya, nggak ada gitu ya. Karena juga gini teman-teman ya. Yang namanya notifikasi BP POM tadi kan sudah saya sampaikan tuh harus ada dokumentasi mengenai informasi produk tadi. Dari sisi keamanan, kemanfaatan, klaim dan lain-lain. Nah, setelah proses itu nggak cuma berhenti di situ Put. Karena ada yang namanya harus kita sampel pertinggal, karena nanti biasanya kan BP POM akan cek juga produk itu. Bisa dibayangkan kalau misalnya teman-teman yang tidak berbadan hukum dan tidak punya pengalaman itu harus berproses ke regulator seperti itu kan repot ya gitu. Makanya dari pihak BP POM pun di peraturan BP POM nomor 21 tahun 2022 tadi itu udah diakomodasi sih. Jadi artinya kalaupun itu yang menotifkan itu pihak lain atau si pihak yang bikin produk tadi itu nggak masalah gitu loh. Jadi nggak masalah ya Kak Narayani, nanti boleh untuk langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Teddy juga gitu ya. Ini ada lagi dari Kak Email. Halo Kak, saya ingin bertanya apakah perseorangan atau PT perseorangan yang diatur UU Cipta Kerja bisa dipakai untuk bisnis kosmetik? Bagaimana dengan kelebihan dan kekurangannya? Lalu tentang modal tadi, bagaimana jika modal yang dicantumkan di awal kan misalnya 100 juta, tapi ternyata realitasnya modal yang dikeluarkan lebih dari 100 juta. Apakah itu harus dilaporkan atau harus bagaimana? Terima kasih dari Kak Email gitu. Saya jawab ya, berarti ya. Boleh Kak Dea. Pertama tadi PT perorangan ya. Iya, kalau misalnya PT perorangan yang diatur UU Cipta Kerja ini bisa dipakai untuk bisnis kosmetik atau tidak? Kalau menurut saya pasti iya gitu ya Pak ya. Karena tadi tanpa NIB perorangan aja bisa gitu ya, apalagi PT perorangan. Tetapi apakah saya menyarankan atau enggak gitu ya? Sebenarnya kan ini pilihan ya gitu ya. Tetapi kalau dari saya pribadi gitu ya, kurang, bukan tidak boleh gitu, tapi kurang menyarankan untuk PT perorangan gitu. Sebaiknya lebih langsung aja ke PT yang pada undang-undang PT gitu, yang terutama dikeluarkan sama notaris. Sebaiknya seperti itu. Terus yang tadi masalah modal tadi, ya. Masalah modal. Kalau misalnya modalnya kan 100 juta tapi ternyata realitasnya modal yang dikeluarkan tuh lebih dari 100 juta. Nah ini untuk pelaporannya seperti apa? Berarti pertanyaan saya tadi pertanyaannya itu apakah yang disampaikan itu usahanya sudah PT atau masih perorangan gitu? Iya. Misalkan.
kalau misalkan masih perorangan itu nggak ada masalah gitu ya. Oke. Tetapi jika di PT udah terlanjur nulis 100 juta, ternyata yang dikeluarkan 200 juta, tergantung dari si pemilik PT-nya ini. Ada 2 cara. Cara pertama bisa revisi akta dengan mengganti dari 100 jadi 200. Oke. Atau metode kedua adalah dianggapnya si PT ini punya hutang di si pemilik perusahaan gitu. Oh, oke. Yang mana nanti akan dikembalikan. Oh, oke, seperti itu. Seperti itu ya Kak Imel ya, semoga terjawab. Nanti kalau misalnya Kak Imel masih mau bertanya-tanya lagi boleh banget, atau mungkin ada yang kurang paham, Ya, bisa itu boleh banget untuk gratis. langsung drop komen ya, di kolom komentar gitu. Dan mungkin juga teman-teman yang lainnya yang mau bertanya boleh sekali ya. Ini juga masih ada pertanyaan juga dari teman-teman ya. Apakah semua produk wajib didaftarkan Haki? Nah ini Pak Teddy mungkin Oke, ya mau jadi jawab ya. gini teman-teman, Haki ini adalah salah satu syarat untuk notifikasi Put. Jadi mau nggak mau ya iya gitu ya. Jadi Oke. nggak mungkin kita notif ke BPOM nggak ada mereknya gitu. Iya. Karena saya ditanya, ini mereknya apa Pak? Oh ini merek. Enggak ada, nggak ada mereknya. Jadi jawabannya iya. Iya. Jadi semua produk itu harus ada hakinya. Karena haki ini adalah salah satu syarat untuk notifikasi. Itu Put. Oke, seperti itu ya Kakak ya. Boleh sekali lagi kalau misalnya Kakak semuanya mau bertanya, mumpung ya ini kan, karena kalau membicarakan mengenai badan usaha gitu kan, atau badan hukum juga, itu yang sebenarnya mungkin kita masih ada beberapa yang memang tadi ya kata Pak tadi ada yang dari awal memang sudah mempersiapkan, which is good gitu ya. Tapi ada yang mungkin nggak kepikiran cuy. Ya udah aku cuman pengen bisnis, pengen jualan, pengen dapat profit gitu. Padahal sebenarnya di balik itu tuh bener-bener banyak hal-hal yang harus kita urus seperti itu ya. Nah, tadi juga dari Mbak Daya, juga dari Pak Teddy juga menjelaskan kalau misalnya nih tadi ya ada yang membuat sebuah usaha barengan, ternyata pasangan putus lagi dan lain sebagainya nih. Bagaimana nih mungkin saran dari Mbak Dayah gitu ya, ketika kita mau membangun bisnis, karena kan biasanya kita gini ya, ada yang bangun oke lah aku percaya banget tuh keluarga gitu kan, yang paling ngerti aku tuh cuman pasangan aku pengen bikin usaha sama keluarga yang udah pasti bakalan aku tahu luar dalamnya seperti apa. Tapi kan kita juga kadang-kadang kita sama sama orang terdekat pun kan bisa ada salah paham dan lain sebagainya. Nah ini saran Mbak Daya sendiri seperti apa ketika kita akan membuat bisnis bersama dengan keluarga ataupun juga orang terdekat gitu? Iya, iya. Ini ada beberapa klien saya juga yang seperti ini ya. Jadi masukan dari saya adalah business is business, family is family gitu ya, friends is friend gitu, relationship is relationship. Karena artinya gini, namanya kita berusaha ya, kita berbisnis, pada saat belum ada untung gitu ya, belum ada uangnya, kita masih sama-sama. Giliran ada uang gitu ya, bisa aja jadi ribut gitu. Jadi banyak bisnis bubar itu karena sudah ada penghasilannya, apalagi uangnya banyak gitu. Nah, penghasilan uangnya banyak ini mereka ribut itu kebanyakan karena pada saat mereka buat bisnis pembagian saham ya yang kurang jelas. Biasanya kan karena teman, ya udahlah suka-suka kamu aja deh gitu. Ya kamu mau saham berapa? 20% atau 50% gitu. Udahlah namanya juga teman, nanti aja gitu, atur aja gitu. Begitu ya. ada duitnya gitu. Kok dia kerjanya lebih besar, saya lebih banyak bekerja gitu, kok dapatnya segini. Nah ini jadi masalah nih. Maka solusi awalnya adalah tadi, karena business is business, ya relationship is relationship. Pada saat kita mau berbisnis, kita udah harus jelas nih. Sampaikan ke pasangan kita bahwa ini bisnis adalah saya yang membuat awalnya sebelum kenal kamu misalkan, atau kita mau bareng-bareng, tapi secara presentasi saham mau 50% atau 60-40 gitu misalkan. Nah saya sih sarankan, jika memang bisnis itu punya kita dan kita mengundang entah teman kita, keluarga kita, dan masuk ke bisnis itu sebagai formalitas ibaratnya gitu ya, membantu gitu ya. Sebaiknya jangan juga memberikan 50% gitu, karena nanti nggak punya hak suara dua-duanya, dan ini susah, nanti ribut pasti. Jadi yang kita sebagai pemilik brand terutama, ya sebaiknya kita lebih dari misalkan 60% gitu loh. Jadi kita punya hak suara lebih tinggi. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Daya. Ini juga ada pertanyaan lagi, ini masih dari Kak Email. Terima kasih Ibu jawabannya. Namun kira-kira alasan kenapa PT Perseorangan ini tidak disarankan seperti itu? Mungkin boleh dijawab juga kepada Kak Email.
Ya kan gini, PT perseorangan ini kan pertama tadi memang aturannya baru ya. Iya ya. Poin berikut tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya itu kembali ke pilihan gitu Oke. kan ya, kembali ke pilihan ya. Poin berikutnya kalau perorangan kan kita pendaftarannya hampir mirip sama perorangan kita gitu ya di OSS Iya. gitu. Nah, sedangkan PT yang dari tadi notaris misalkan itu kan memang sudah berjalan sudah lama juga gitu, dan itu jelas-jelas sudah diakui semua bisnis terutama di Indonesia Iya. gitu. Nah, itulah jadi itu sih jadi Oke, pilihannya. jadi alasannya tuh seperti itu ya, Mbak Tapi itu Dea. kembali pilihan ya, Kembali misalkan pilihan. karena dari PT perorangan pun kalau nanti mau di-upgrade ke PT badan Yang hukum, perusahaan badan hukum juga bisa ya. notaris bisa. Oke, seperti itu ya Kak Imel, semoga membantu. Nanti boleh banget kalau untuk langsung konsultasi Bisa. lagi ya, mumpung kita masih membuka sesi ini secara gratis juga untuk teman-teman yang mau berkonsultasi gitu ya. Nah kemudian ini sepertinya untuk Pak Teddy dari Kak Nima Lala ya. Halo Kak, saya mau bertanya apakah kepengurusan nomor PIRT juga termasuk dalam legalitas merek yang nantinya dibantu oleh Indoraya? Kalau PIRT juga iya sih ya. PIRT itu kan kategori bukan kosmetik ya. Iya. Ke kategori untuk seperti sabun cuci piring gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau itu sih gini, kami tidak bantu untuk hal-hal yang terkait dengan pengurusan itu sih sebetulnya gitu ya. Oke. Kami hanya terbatas dari skup kami itu skup yang kaitannya dengan kosmetik dan skincare, ya kosmetika gitu ya. Artinya semua kaitan dengan kosmetik, haki, kemudian notifikasi BPOM, kemudian halal MUI, kami akan urus. Tapi kalau misalnya minta tolong dong diurusin PIRT itu di luar skop kami sebetulnya sih. Seperti itu ya. Jadi seperti itu Kak Nima Lala, semoga sudah terbantu ya jawabannya ya. Banyak loh ini yang bertanya ya, kita sambil baca-baca nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, oke. Dari Kak Narayani lagi nih, kalau misalnya untuk modal awal dibantu investor, bagaimana sistem kerjasama yang aman, baik dari segi jumlah modal maupun sistem pembagiannya nih? Ya, Mbak Dea. Oke, thank you. Ya. Itu pertanyaan bagus ya. Zaman sekarang kan zamannya kolaborasi. Betul. Ya, kolaborasi. Kita punya ide, investor yang punya uang, gitu kan ya. Betul. Nah, gimana cara mengikatnya kan gitu. Sebenarnya ada beberapa pilihan gitu ya, banyak pilihan. Beberapa juga klien saya juga ada sih yang konsultasi seperti itu karena zaman kolaborasi sekarang, pitch deck ya bahasanya. Nah pertama itu misalkan kalau memang investornya itu misalnya angel investor gitu ya, angel investor itu misalnya dia pemilik modalnya satu orang gitu, tapi dananya besar. Nah si yang punya brand tadi bisa di perusahaannya, misalnya anggapnya kita kembali lagi ke PT ya, karena PT kan lebih enak ya pembagian sahamnya bla-blanya gitu ya, dan PT itu kan minimal tadi 2 orang, daripada PT perorangan kan sendiri aja gitu. Nah berarti kan kurang leluasa untuk bergerak ya. Untuk sahamnya nanti bisa dijual berapa saham yang bisa dijual dari misalnya 100% saham, anggapnya 20% lah gitu. Untuk diberikan ke investor tadi. Ada yang model seperti itu. Ada juga yang modelnya adalah dana dari investor. Kan kita investor itu akan masukkan uang. Biasanya itu apalagi investor besar ya, pasti badan usaha, terutama PT pasti yang dilihat. Betul-betul. Poin berikutnya bisa sistemnya itu adalah investasi nanti balikin pokok dan bunga gitu misalkan. Jadi kita perbandingkan antara jika mereka nabung di bank berapa persen, tapi dengan invest ke kita bisa lebih dari itu, dari bank mereka simpan uang gitu tuh. Ada cara seperti itu. Ada juga metodenya kerjasama gitu. Misalkan kita bagi hasil gitu ya. Bagi hasil itu misalkan saya nggak punya modal sama sekali, kamu ada satu investor, nanti kita bagi hasilnya fix to fix gitu. Misalkan flat selama bisnis ini ada, misalkan 40-50 gitu misalkan ya. Ada yang seperti itu, ada juga yang modelnya 70-30. Nanti setelah BEP itu misalnya uang investor kebalik, nanti kita balik lagi modalnya. Jadi 30 jadi investor, 70 jadi si milik brand. Jadi ibaratnya kayak buyback tapi nanti tetap menjalin kerjasama gitu ya. Betul. Jadi macam-macam, nanti bisa konsultasi sama Dr. Finance. Boleh nanti langsung konsultasi juga bersama Dr. Finance ya. Untuk selanjutnya seperti apa? Ini senang sekali karena masih banyak yang
yang bertanya, ada dari Kak Kica Anandia juga. Selamat malam, saya mau bertanya jikalau seperti saya ini sudah mempunyai produk skincare tapi masih belum punya CV atau PT perorangan. Karena waktu itu mau bikin PT perorangan namun modalnya nggak sampai 100 juta nih Kak. Menurut Bapak, Ibu, kapan saya bisa buat PT perorangan atau CV nih? Apakah ketika modal yang dikeluarkan sudah mencapai 100 juta lebih atau bagaimana? Kalau saya sih nggak harus ya. Sebenarnya nggak harus. Jadi sebenarnya kan CVPT juga kan murah ya. Sekarang juga kalau dulu memang pola pikirnya gini, PT itu pasti adalah perusahaannya besar gitu. CV itu pasti perusahaannya orang yang zaman old gitu misalkan. Ya kalau sekarang justru peraturannya lebih memudahkan. Ibaratnya punya uang 25 juta aja itu udah jadi modal disetor untuk PT. Berarti apa lebih kecil sebenarnya. Jadi lebih mudah kok sekarang tuh lebih mudah. Oke, lebih mudah ya. Seperti itu nih Kak, email juga baik. Ibu terima kasih atas jawabannya. Kak Nimalala terima kasih Pak ilmunya gitu. Oke, mungkin dari Pak Teddy juga ada tambahan Pak Teddy? Kalau saya sih begini, jangan sampai gini ya teman-teman, jangan sampai ini akan menghambat teman-teman ya. Aduh, ternyata harus bikin badan usaha. Jangan, Harus, betul. Jangan jadi hambatan karena mau gimana ya. Saya selalu berulang-ulang bilang bisnis itu harusnya sustain gitu ya. Nah, dalam rangka untuk sustainability ini perlu yang namanya tadi pagar-pagar pengaman tadi gitu ya. Which is itu nggak bisa didapatkan kalau Anda itu tidak berbentuk badan hukum gitu ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan, tapi jangan membuat teman-teman itu berpikir ulang, jangan. Ya. Kalau mau berangkat jadi pengusaha aja untuk perorangan dulu nggak apa-apa sih gitu loh. Boleh aja gitu loh seperti itu. Tapi nantinya kalau teman-teman punya visi ke depan itu perlu disiapkan yang namanya tadi jaring-jaring pengaman tadi. Jangan sampai malah karena pengen untung gini, Put. Kayaknya enak nih nggak bayar pajak gitu ya. Nah itu jangan gitu ya. Karena fasilitas pajak ini kan pastinya akan dikembalikan oleh pemerintah dalam bentuk macam-macam sih ya. Seperti itu. Dan fasilitas tadi terutama untuk yang ke dunia usaha itu cuma berlaku buat yang udah punya badan hukum. Kalau kamu perorangan itu nggak dapet ya iyalah nggak dapet gitu kan. Kayak kemudahan ya, kemudian ada namanya tax holiday segala macam itu yang bisa didapetin ya sama yang berbadan hukum tadi seperti itu. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak ya. Ini coba masih cek dulu apakah masih ada di teman-teman. Oke, terima kasih penjelasannya, senang ikut terus webinar Inderaya Internasional ini. Katanya wah ini sepertinya selalu ikut kayak Kak Narayani. Terima kasih banyak ya. Nah, ini juga mau bertanya nih, mungkin ada tipe-tipe juga mungkin teman-teman yang punya bisnis gitu. Katakanlah memang aku punya ide nih, kebetulan aku juga adalah uang sepertinya untuk bikin skincare di Maklon Inderaya Internasional gitu ya. Berarti kan itu kan sebenarnya tadinya kan perseorangan punya saya ya Kak ya. Nah, kemudian gimana sih untuk caranya begitu misalnya sudah ada profit dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang nih orang awam kecampur gitu ya. Dari ini aku punya modal sekian, akhirnya sudah jadi bisnis, sudah ada profit sekian, berarti ini semuanya uang aku gitu. Nah, ini akhirnya bagaimana caranya untuk kita bisa tetap kita bisa membagi nih bahwa ini tadi uang perusahaan, kemudian yang ini uang saya. Nah, itu bagaimana Kak caranya untuk biar kita bisa paham untuk membaginya juga gitu. Oke. Ya, yang seperti ini banyakan itu usahanya yang skala UMKM ya, apalagi usaha mikro dan kecil. Kalau menengah mungkin lebih aware untuk tahap tersebut. Nah, caranya itu seperti ini. Ini hal yang paling simple aja ya. Kita bahas yang usaha orang-orang yang baru mau usaha. Sebenarnya poin pertama tadi ya, saya lebih menekankan gini, nggak ada bisnis yang mulainya itu langsung besar, nggak ada. Semua bisnis itu by proses dari kecil dulu. Artinya dari perorangan dulu, baru nanti lihat progresnya. Saya langsung buat badan usaha seperti yang dibilangkan Pak Teddy, saya sangat setuju. Yang kedua adalah tadi memisahkan, berarti artinya usaha saya dan bisnis saya. Apalagi masih perorangan. Saya sih menyarankan untuk teman-teman yang seperti itu, belajarlah gini tadi, dengan kita mensyukuri apa jadi bisnis kita, akhirnya kan kita akan merawat bisnis kita ini, merawat bisnis kita, akhirnya kita konsisten untuk mengelolanya. Hal kecilnya apa yang akan kita lakukan? Pertama adalah buatlah rekening gitu ya, rekening yang kita buat jangan semua untuk shopping, ibaratnya gitu. Boleh bukan yang nggak boleh shopping ya, tapi misalkan kita usahanya skincare, bank saya bank A ini saya akan gunakan untuk pendapatan usaha. Nah,
maka konsistenlah untuk teman-teman misalkan atau ada yang membeli produk kita masuk ke rekening tersebut. Oke. Jangan dicampurkan. Poin berikutnya, ketika kita butuh untuk operasional, maka kita buatlah satu lagi rekening B. Oke, rekening B ini maka uang dari pendapatan di rekening A dimasukkan ke rekening B dan belanja untuk operasional. Nah, gimana kalau seandainya aku butuh shopping gitu, Iya. beli tas dan lain-lain, dari rekening A masukkanlah ke rekening C. Seperti itu. Oh, Jadi jangan oke. uang saya tadi masuk di rekening A, ya udah saya belanja apapun juga semua di situ. Oke. Kenapa kayak gitu? Banyak kok yang saya temuin yang konsultasi ke saya selalu bilang gini, saya ini berusaha bisnis tapi saya rasa kok saya rugi terus ya, tapi kan uangnya nggak ada. Nah, sebenarnya ada macam-macam kemungkinan. Kemungkinan pertama sih biasanya mereka tidak membuat pencatatan sederhana gitu ya. Dengan tadi yang plan yang saya buat tadi, yang saya sampaikan. Banyak kan yang seperti itu. Bukan tidak adanya, tetapi mereka tidak mampu mengukur bisnisnya mereka, tidak mampu mengukur ya. Mengukurnya tadi polanya sebenarnya mindset konsistensi kita untuk pencatatan tadi sih, sama flow dalam usaha kita. Oke, jadi memang itu penting sekali untuk membagi rekening itu Iya, ya. betul. Oke, nah mungkin ini terakhir closing statement yang bisa disampaikan juga dari Mbak Daya dan juga Bapak Teddy. Mungkin silakan dari Pak Teddy. Oke, jadi untuk closing statement saya tadi saya ulangi lagi, jangan khawatir gitu. Iya. Jangan khawatir, jangan takut, jangan membuat ini jadi menghambat kalian, jangan gitu Iya, ya. betul. Itu step-stepnya ada sih, jadi artinya ya aman lah pokoknya Put, gitu. Itu masih batasan normal ya untuk kita Iya. ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau berbisnis mengenai kosmetik ataupun juga skincare, pokoknya tinggal datang aja ke Indoraya seperti itu, cuma bisa diobrolkan lebih lanjut seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Daya? Oke, kalau saya adalah selalu mensyukuri apa yang kamu miliki, terutama bisnismu. Jangan pernah mengecilkan bisnis kita, seberapa pun nilainya gitu. Oke. Poin berikutnya adalah semua bisnis itu dimulai dari hal yang kecil. NIB perorangan ya, itu pun juga sudah legalitas. Artinya kita bisa mulai dulu gitu. Nah, semakin berkembang baru nanti kita lihat ke progres legalitas lebih besar lagi gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Daya dan juga Pak Teddy. Malam hari ini sudah memberikan informasi dan juga knowledge yang sangat luar biasa juga, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu setia menunggu setiap webinar ya bersama dengan PT Indraya Internasional ya. Akhirnya kita harus pamit nih ya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan akhirnya saya Putri Maharani pamit. Selamat malam dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Bye bye.